Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah masuk ke pertemuan kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang debug dan assembler. Oke, langsung saja saya jelaskan. Kita lanjut ke pertemuan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang debug dan assembler. Langsung aja ya. Apa itu debug? Nah, debug itu adalah alat bantu dalam perancangan peralatan berbasis mikroprosesor karena dapat mencapai tingkat perangkat keras yang paling dalam dari suatu komputer. Nah, misalnya itu seperti informasi di dalam boot sektor, direktori, FAT, menjalankan interupsi BIOS atau DOS. Selanjutnya, hal-hal yang penting dalam debug. Yang pertama itu hanya mengenal dan selalu bekerja dengan bilangan-bilangan heksadesimal. Bekerja dengan penunjukan ke alamat-alamat memori memakai format segmen. Lalu ketiga itu ada kemampuan mengakses daerah, very low level access, di software atau hardware. Dan setiap jenis komputer, mainframe, mini komputer, mikrokomputer itu memiliki sarana debug yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk perintah-perintah debug itu ada assembler, name, RCX, register CX, RIP, register IP dan lain sebagainya. Nah, untuk menjalankan utility debug cukup ketikkan debug pada command prompt. Nah, itu untuk Windows 32 bit ya. Kalau misalnya kita menggunakan Windows 64 bit, kita harus menginstal namanya DOSBox. Nah, DOSBox itu nanti kita akan download debug. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi YouTube ya. Nanti kalian download aja debugnya, lalu kalian ekstrak ke folder di Windows di folder C. Tapi itu nanti aja, nanti saya akan jelasin lagi untuk cara penginstalan debug pada Windows 64 bit. Sekarang saya akan jelaskan dulu untuk tabel kode ASCII. Nah, ini adalah untuk tabel kode ASCII. Nah, ini untuk nanti kita coding di CMD DOSBox. Itu misalnya kita mau input huruf A. Kita harus lihat dulu di sini heksanya 41. Jadi nanti kita menggunakan codingan yang heksa ya. Nanti saya akan jelaskan. Langsung prakteknya nanti. Nah, selanjutnya untuk instruksi bahasa assembly secara fisik, kerjasama dari sebuah komputer dapat dijelaskan sebagai siklus pembacaan instruksi yang tersimpan di dalam memori. Komputer menunjukkan alamat dari memori program yang akan dibaca dan melakukan proses baca di memori. Data yang dibaca juga diinterpretasikan sebagai instruksi dan alamat instruksi disimpan oleh komputer di register yang dikenal sebagai program counter. Instruksi ini misalnya program aritmatika yang melibatkan 2 register. Nah, selanjutnya dalam bahasa assembly mempunyai 3 tipe instruksi dasar, yaitu mnemonic maksudnya, operan 1 dan operan 2, lalu yang terakhir ada komentar. Nah, ini nanti contoh untuk coding, ada move, dan komentar. Nah, jadi di sini saya jelasin dulu, move ini adalah mnemonic, ini adalah operan 1, dan pagar 30H ini adalah operan 2. Nah, kita jelasin dulu nih, mnemonic atau opcode ialah kode yang akan melakukan aksi terhadap operan. Nah, operan ini adalah data yang diproses dari opcode. Sebuah opcode bisa membutuhkan 1, 2, atau lebih operan. Kadang juga tidak perlu operan, sedangkan komentar dapat kita berikan dengan menggunakan tanda titik koma. Selanjutnya, perintah-perintah dasar assembler. Yang pertama itu perintah dasar assembler yang digunakan dalam listing program menggunakan debug, yaitu move. Move adalah perintah untuk mengisi, memindahkan, memperbarui isi dari suatu register, variabel, ataupun suatu lokasi memori. Nah, format perintahnya move spasi operan A, operan B. Dengan ketentuan operan A ini berupa register, variabel, lokasi memori, dan B itu operan B juga berupa register, variabel, lokasi memori, ataupun bilangan. Dan yang ketiga, operan B merupakan bilangan asal yang akan diisikan ke operan A. Operan A merupakan tujuan pengisian atau penduplikasian dari operan B. Nah, yang kedua itu ada loop. Loop itu perintah pengulangan ya, untuk tata penulisan sebagai berikut. Loop spasi lokasi memori. Syarat untuk menggunakan operasi loop adalah diharuskan mengisi register CX untuk setiap kali pengulangan. Berikut contoh penggunaan. Nah, ini adalah contoh penggunaan ya. Nanti dia di sini loop. Kalau loop 0103 berarti dia balik lagi ke sini 0103. Dia akan membaca yang ini. Nanti ini saya akan contohkan untuk move ini. 02 ini apa yang akan kecetak. Kita lihat di tabel kode ASCII. Tadi berapa? Move A02.
Kalau 02 itu kalian lihat, berarti dia start of text ya. Nih, punya kalian nanti baca ini. Nanti saya akan jelaskan deh di langsung pas di praktikum di DOSBox-nya nanti. Selanjutnya, tadi udah di interrupt ya. Interrupt ini terdiri dari dua jenis, yaitu BIOS interrupt dan DOS interrupt. Nah, BIOS interrupt itu disediakan oleh BIOS. Interrupt yang termasuk ke dalam interrupt BIOS adalah integer 0 hingga integer 1 F hexa. Dan kedua itu ada DOS interrupt, yaitu interrupt yang disediakan oleh DOS. Interrupt yang termasuk dalam interrupt DOS ini di atas integer 1 F hexa. Misalnya interrupt 20 hexa dan interrupt 21 hexa dan lain-lain. Nah, macam-macam interrupt itu ada integer int20h. Nah, perintah int20h ini salah satu DOS interrupt, yaitu bertugas untuk memberhentikan proses. Nih ya, jadi ada 20, kalau yang 20 ini untuk berhentikan proses, nah kalau 21 itu untuk mencetak ke layar. Seperti ini. Perintah int21 adalah salah satu integer yang termasuk DOS interrupt, karena integer 21 mempunyai banyak sekali bagian tugas. Untuk menggunakan bagian-bagian tersebut, maka nomor bagian atau yang disebut dengan service number harus disertakan. Nah, integer 21 service 02H ini untuk mencetak sebuah huruf ke layar ya. Digunakan fungsi kedua dari integer 21H untuk menjalankan fungsi integer 21H, service 02 harus memenuhi beberapa syarat. Register A harus berisi service number dari integer 21H yang akan dijalankan 02H. Dan register DL harus berisi bilangan hexa dari karakter ASCII yang akan dicetak. Jadi integer 20 itu untuk memberhentikan proses dan integer 21 itu untuk mencetak proses ke layar. Itu adalah untuk penjelasan di materi pertemuan 2. Sekarang kita akan langsung masuk ke prakteknya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk install debug pada DOSBox. Pertama kalian nanti saya akan kasih linknya ini web. Jadi dia di sini menyediakan download DOSBox dan download debug exe ya. Nah, untuk DOSBox kalian terserah mau download di mana aja, dan untuk debug ini saya sarankan nanti saya downloadnya di link ini ya. Atau kalau kalian udah punya debug yang lain nggak apa-apa. Di sini soalnya dia ngejelasin juga tahap-tahapnya untuk naruh di mana filenya ditaruh. Nah, selanjutnya pertama kalian download dulu nih file debug.exe yang berasal dari folder 32 bit. Kalian download di sini, kalian klik linknya aja, nanti dia bakal masuk ke Mediafire. Nah, kalian download aja di sini. Karena saya udah download, saya udah ada. Nah, habis download kalian ekstrak ya, ekstrak di mana aja. Nah, habis itu kalian buka ekstrakan yang tadi. Nah, di sini ada file nih. Ya, file dari folder debug.exe. Kalian ada file 2 ini, kalian copy semua dua-duanya. Kalian Ctrl C atau klik kanan copy, terserah. Habis itu kalian masuk ke local disk C, folder C kalian. Lalu kalian masuk ke Windows. Ya, masuk ke Windows, habis itu kalian cari folder mana? Bentar. Nih, SYS WoW64. Kalian cari ini, folder ini, lalu kalian buka. Nah, kalian paste di sini. Kalian Ctrl V atau kalian paste, klik kanan paste di sini file 2 yang tadi, karena saya udah ada. Jadi saya nggak perlu taruh lagi di sini ya. Kalian cari, pokoknya ada file debug yang kalian copy, kalian punya taruh di folder local disk C, Windows sama sys WoW64. Kalian paste di sini ya. Atau kalau misalnya kalian bingung, kalian baca aja di sini tahap-tahapnya. Ya. Jika kalian udah paste file debug dan debug X-nya itu ke dalam folder sys WoW64 yang di Windows, kalian langsung buka DOSBox yang kalian udah download. Nah, di sini saya buka ya DOSBox-nya. Lalu kalian ketik nih sesuai sama di sini. Mount C, kalian ketik Mount C spasi C titik slash Windows. Lalu kalian slash lagi sys WoW64. Sini ya, kalian enter aja. Nanti tulisannya drive C is mount. Jadi dia udah mounted
lokaldisk C. Selanjutnya kalian ini aja ketik C titik do untuk kita masuk ke dalam direktori C. Nah, habis sudah ada masuk ke direktori C, kalian langsung ketik aja debug atau debug titik exe terserah. Di sini kalian enter. Udah deh, di sini kalian udah langsung mulai untuk mengoding. Nah, untuk codingnya nanti saya akan jelaskan. Kalian buka DOSBox kalian dulu. Habis itu kalian mount siswonya yang tadi kalian udah paste ke file debugnya ke syswo 64 ya. Pertama kalian ketik mount c titik slash windows slash lagi syswo 64. Seperti ini ya. Terus kalian enter. Nah, di sini dia langsung si drive C ini mount as local directory. Jadi dia udah nge-mounted directory dari file C Windows syswo 64. Nah, soalnya saya pakai di file sistem D atau directory D itu saya masih not respond ya. Jadi kalau kalian emang bisa di directory D, kalian nggak apa-apa, kalian pakai aja. Tapi kalau saya karena saya error atau not responding, jadi saya pakai cara yang di localdisk C. Terus saya masukin di syswo 64 di file syswo 64 ini. Nah, selanjutnya kalau udah termount kayak gini, kalian langsung masuk ke directory C nih. Ke localdisk C kayak gini. Terus kalian debug. Enter. Nah, udah bisa ya kayak gini ya. Selanjutnya adalah kalian langsung coding nih. Coding offset untuk pertama yaitu A100. Kalian enter kayak gini. Nah, ini langsung muncul kayak gini. Nah, kalian langkah pertama kalian harus lakukan adalah kalian ketik move AH02. Ini untuk memulai program ya. Kalian enter. Selanjutnya habis itu kalian mau cetak apa nih? Kalian mau keluarin apa? Misal saya mau di sini keluarin outputnya itu adalah huruf A doang. Yang saya harus lakukan adalah move DL, kalian lihat nih. Di sini huruf A ini berapa? Oh, ternyata huruf A ini adalah 41 heksanya ya. Jadi kalian ketik di sini 41. Dan enter. Jadi maksudnya adalah di sini dia register DL ini DL 41. Jadi dia mengambil 41 ini dari heksanya 41. Jadi heksa dari 41 itu adalah huruf karakter A. Kayak gitu ya. Kalian selanjutnya misalnya udah saya mau cetak huruf A aja. Ya udah kalian langsung int 21 untuk mengkonfirmasi kalau misalnya register DL ini adalah 41 sudah keisi. Lalu kalian ketik int 20 untuk mengakhiri program. Enter, kalian enter lagi. Nah, selanjutnya adalah kalian running. Cara running adalah kalian ketik huruf G atau go. Nah, sini cetak ya. Huruf A atau karakter A. Seperti itu ya, itu untuk cetak huruf. Selanjutnya di sini saya akan jelasin misalnya kalian mau cetak lebih deh. Saya mau cetak A, B, C gitu. Sama kayak tadi, kalian mulai dulu A100, kalian enter. Selanjutnya move AH02 untuk memulai programnya. Selanjutnya move DL, 41. Jadi dia ngambil karakter A ya dari register DL, kalian enter. Nah, setiap inputan itu kalian cetak terlebih dahulu, kalian ketik int 21. Nah, tadi kan saya pengen huruf A, B, C yang saya cetak. Nah, saya harus ketik lagi move DL huruf apa selanjutnya. 41 kan itu A, berarti B itu apa? 42 ya. Di sini lihat dari tabelnya. 42. Udah kalian ketik 42 di sini. Kalian int lagi untuk mengkonfirmasi atau mencetak. Jadi setiap ini inputan itu harus dicetak per satu per satu karakter. Nah, saya ketik lagi move DL. Huruf C ini apa? 43 ya. 43. Seperti itu. Kalian int 21 lagi. Nah, udah nih, saya kan pengennya ABC. Jadi udah selesai kan? Berarti kalian langsung ketik int 20. Dan enter lagi. Nah, kalian running menggunakan perintah G. Ya, berhasil ya. A, B, C tercetak. Sekian penjelasan dari saya. Jika dia belum mengerti, bisa langsung tanyakan saja ke saya melewati ketua kelasnya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.